Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di channel yang akan menemani aktivitas kalian dengan konten horor dan misteri dalam bentuk audio, yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa horor dan misterinya masih terasa. Di episode kali ini, saya akan menceritakan kejadian seram yang dialami oleh narasumber saat pandemi melanda. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak sampai habis, langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini dialami oleh Mas Waris, pemuda yang menjadi relawan tenaga medis di salah satu kecamatan desa. Mas Waris ini termasuk relawan senior di sana. Banyak cerita suka duka saat jadi relawan senior, termasuk cerita horornya. Rentetan kejadian seram dialami ketika sebelum dan sesudah proses pemakaman jenazah. Lebih tepatnya ketika masa pandemi mulai meluas. Meski sudah berkeluarga dan punya anak, Mas Waris ini termasuk orang yang suka menghabiskan malam harinya di warkop. Malam itu, ia bersama 3 temannya menghabiskan waktu di warkop pojok desa. Waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Setelah nongkrong di warkop, Waris memutuskan untuk pergi mancing. Sungai tujuannya ada di belakang rumah. Waris mencoba untuk menenangkan diri dengan memancing. Bukannya apa, karena sedari pagi banyak sekali jenazah COVID untuk dimakamkan. Di sungai, Waris duduk di tempat biasanya dia memancing, memasang umpan dan melempar kailnya ke sungai. Namun, sebelum melempar pancingnya, Waris melihat sosok di seberang sungai. Sosok itu terlihat duduk sambil merokok. Awalnya, Waris menduga kalau sosok itu pun juga akan memancing. Waris tak menghiraukannya. 10 menit berlalu, kali si Waris tak kunjung mendapat ikan. Ia kemudian merokok saku celana dan mengeluarkan rokok. Namun, berkali-kali mencoba, korek gasnya nggak kunjung menyala. Sempat dibuat kesal oleh hal itu, hingga akhirnya Waris menyadari jika sosok di seberang juga merokok. Akhirnya didekatinya sosok itu untuk meminjam korek. Setelah menyeberang dan akan mendekati sosok itu, ada kejadian janggal yang dialami. Waris membaui aroma yang tak asing, bau yang biasanya untuk mengoles kapas mayat. Tapi Waris masih berpikir positif, kalau itu mungkin berasal dari badannya yang sering bolak-balik di pemakaman. Tapi, semakin mendekati sosok itu, bau itu semakin menyengat. "Permisi mas, boleh pinjam koreknya?" tanya Waris setelah dia sampai. "Oh iya mas, ini silakan," saut sosok itu. "Ji mas, matur nuwun." Dan saat akan kembali ke tempatnya, Waris dikejutkan oleh suara dari sosok itu. Sosok itu memanggil Waris. "Ji mas, enten nopo?" "Iya mas, ada apa?" saut Waris. "Mriki mas, lenggahan riyin, kula badhe matur." "Sini mas, duduk dulu, saya mau bilang sesuatu," jawabnya. "Dos pundi mas, gimana mas?" saut Waris sambil merokok dan duduk di sebelahnya. "Gini mas, saya mau mengucapkan terima kasih," ucap lelaki itu. Waris sejenak terdiam sambil mengerutkan dahinya, karena masalahnya Waris merasa tidak melakukan apapun untuk sosok itu. Waris pun bertanya, kenapa sosok itu berterima kasih kepadanya. Tapi yang nggak disangka, jawaban sosok itu mengejutkan Waris. Pasalnya, ia berterima kasih pada Waris sudah memakamkan jenazahnya beberapa jam lalu. Dan kemudian sosok bernama Marsudi itu berdiri dan tersenyum padanya. Dan Waris tak sadarkan diri setelahnya. Paginya, dia terbangun, masih di posisi yang sama, di bibir sungai, yang untungnya nggak sampai terjebur ke sungai. Entah berapa jam dia sudah pingsan. Ia pun langsung berlari ke rumahnya, menceritakan kejadian itu pada istrinya yang sedang memasak di dapur. Sang istri pun sudah pasti nggak percaya pada ceritanya. Ia beranggapan kalau suaminya terlalu capek karena tugasnya yang memang lagi tinggi frekuensinya. Setelah kenyang makan, Waris langsung berpamitan pada istrinya, karena dirinya ditelepon markas untuk segera memakamkan jenazah. Dan sesampainya di markas, setelan putih itu dikenakan olehnya. Ya, setelan APD yang membuatnya kurang nyaman. Setelah siap, segera ia dan temannya menuju RS dengan ambulan. Seharian hampir 10 jenazah dimakamkan. Hingga tak terasa sudah menjelang malam. Meski kerjanya berat dengan gaji tak seberapa, kepedulian dengan sesama tetap di atas segalanya. Dan akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Rasa ngeri dan mencekam harus dirasakan Waris dan rekannya ketika memasuki area pemakaman dan ketika berusaha menurunkan peti jenazah. Nampak sosok berjubah hitam memperhatikan mereka, yang diiringi dengan angin bertiup kencang beserta bebauan kapur barus dan bunga kamboja. Kejadian itu membuat mereka saling memandang dan sejenak berhenti. Dan bebauan itu tetap merasuk
meskipun mereka memakai masker dan alat medis lainnya. Waris yang berada di atas liang lahat tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan menyeramkan, hingga ia melepas tali yang tadi dia tahan saat menurunkan peti jenazah. Rekannya Joko jadi terhimpit peti jenazah gara-gara kejadian itu. Dia memutuskan kembali ke markas menggunakan ojek online. Kejadian apa sih yang dilihat oleh Waris? Ia melihat sosok berjubah hitam itu mengacungkan parang dan menebas kepala wanita yang ada di bawahnya. Waris bergegas mandi dan pulang ke rumah. Di rumah, dia langsung membaringkan badan di kasur. Dan tak lama, ponselnya berdering dan ada nama Joko di sana. "Kue ndelok opo Maurice? Kok melayu koyok dioyak setan? Kamu lihat apa Riz tadi? Kok berlari kayak dikejar setan?" tanya Joko di seberang telepon. "Sorry Jok, ngapurane tenan. Awakmu kepiye saiki? Gak enek sing luka to?" "Maaf Jok, maaf banget. Kamu gimana sekarang? Gak ada yang luka to?" jawab Waris sedikit cemas dan panik dengan kondisi Joko. "Aman Riz, untung mau Doni terus nahan taline. Nek ora paling aku kegenjat peti." "Aman Riz, untung tadi Doni langsung nahan talinya. Kalau enggak ya Pak, aku kejatuhan peti," ungkap Joko. "Waduh, sepurane tenan ya Jok. Aku mau kewedan tenan masalah nih. Sesuk tak ceritani nek wis ndek markas." "Waduh, maaf banget ya Jok. Aku tadi ketakutan beneran soalnya. Besok aja aku ceritakan kalau sudah di markas," jawab Waris. "Walah, ya wis ora popo. Ya wis Riz, sing tenang. Rasa mikir aneh-aneh, ndang turu soalnya sesuk awak dhewe ngene maneh." "Walah, ya sudah gak apa-apa Riz, yang tenang. Gak usah mikir aneh-aneh dan sekarang tidur aja. Besok kita masih seperti ini soalnya," pungkas Joko sebelum menutup teleponnya. Malam itu, Waris merasa tidak tenang, seperti ada yang memperhatikan. Selama pandemi dan menjadi relawan, Waris meminta anak istrinya untuk tidur di rumah orang tuanya. Hal ini dilakukan karena Waris takut istri anaknya tertular virus yang mematikan ini. Waris selalu terbangun pada dini hari. Itu sudah menjadi kebiasaannya selama ini. Malam itu, ia terjaga sembari mengumpulkan nyawa. Dia melirik jam yang sudah menunjukkan jam 2 lebih. Entah kenapa, seolah ada yang menahan Waris untuk turun dari ranjang. Padahal, dia ingin ke kamar mandi. Dan akhirnya, ia terpaksa bangun dan menuju kamar mandi. Sunyi dan hening saat itu. Selesai dari sana, saat mau kembali ke kamar, ia melihat pintu dapur menuju ke pengarangan terbuka lebar. Spontan, dia melihat sekeliling. Siapa tahu ada orang yang masuk ke rumahnya. Ia pun memanggil nama Siti, istrinya, tapi nggak ada jawaban. Dan ia pun menutup kembali pintunya. Saat menyentuh gagang pintu itu, ada sapuan angin dengan wangi Kamboja menerpa tubuhnya. Ya, wangi yang sama dengan di pemakaman kemarin. Seketika itu, ia mencoba menutup pintunya. Entah kenapa, meskipun dengan sekuat tenaga, pintu tak kunjung tertutup. Seperti ditahan sesuatu dari luar. Dengan ketakutan, ia pun melihat keluar, dan anehnya, belakang pintunya kosong. Batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Nggak lama, rasa itu pun terjawab. Ketika ada suara lembut di ujung pengarangan yang mengarah ke sungai. Suara lirih bernyanyi yang berasal dari sosok wanita berbaju putih membelakangi Waris. Rambutnya sepinggang sambil menggendong anak dan memanggil nama Waris. Meski samar, namun sosok itu membuat Waris berkeringat dingin. Sosok itu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, dan kemudian menghadap ke arah Waris, diiringi dengan wangi bunga Kamboja. Tubuh Waris sudah pasti mati rasa. Sosok samar itu perlahan terlihat jelas. Sambil menimbang bayi, sosok itu memanggil nama Waris, diiringi kalimat yang pernah ia dengar sebelumnya. Ya, kalimat di awal cerita, kalimat ucapan terima kasih. Begitu sadar kalau itu bukan manusia, Waris langsung masuk ke rumah, meninggalkan pintu yang masih terbuka. Saat itu, dia nggak ingin lagi mendengarkan ucapan-ucapan terima kasih dari arwah-arwah jenazah yang ia makamkan. Ya, meski hanya ucapan terima kasih, tapi kejadian yang menyertainya yang tidak membuatnya nyaman. Dan anehnya, kejadian ucapan terima kasih ini hanya dialami oleh Waris. Teman kerjanya nggak ada satupun yang mengalami hal serupa. Namun, ada satu kejadian yang akhirnya membuat Waris berhenti jadi relawan. Ia lebih memilih membuka usaha sendiri di rumah. Karena dengan membuka usaha di rumah, dirinya dapat selalu bertemu dengan anak istrinya. Kejadian ini terjadi di suatu sore setelah maghrib, ketika Waris dan timnya menguburkan jenazah lagi. Tapi, kali ini ditemani oleh satu petugas rumah sakit. Dengan semangat membara, Waris dan 3 rekannya mengangkat peti jenazah untuk diturunkan ke liang lahat. Tapi Waris merasakan ada hal aneh dengan petugas RS tersebut. Karena, sepenglihatan Waris, petugas itu seperti kurang sehat. Dari cara jalannya dan wajahnya yang pucat.
Kejadian itu membuat Waris berpikir hal-hal di luar nalar. "Ji-ro-lu, 1, 2, 3," teriak Waris saat menurunkan peti ke liang lahat. Semua nampak normal, namun setelah gundukan tanah sudah menggunung, ada suara yang mengagetkan mereka. Suara itu bukan berasal dari warga yang memang menonton mereka, tapi dari sosok pemuda yang baru turun dari mobil dinas rumah sakit. Suara itu bertanya soal peti jenazah. "Loh mas, petinya mana?" tanya petugas rumah sakit. "Lah, kok malah tanya mas? Bukannya sampean tadi ikut bantu nurunin peti ke kuburan ya?" saut Waris. "Lah, saya baru saja nyampe mas," jawab petugas RS dengan wajah heran dan bingung. "Nggak mungkin mas. Nyoto-nyoto sampean iki mangkat bareng kene mas, melu mudhunke peti jenazah. Nggak mungkin mas, kenyataannya sampean ini berangkat bareng kita, malah ikut memakamkan peti jenazahnya," saut Joko. Hingga akhirnya mereka berlima meninggalkan area pemakaman. Tentunya dengan segudang pertanyaan soal kejadian tadi. Soal siapa sosok yang dari awal ikut membantu memakamkan jenazah. Sampai saat ini pun mereka nggak ada jawaban. Kejadian inilah yang membuat Waris memutuskan keluar jadi relawan dan membuka usaha sendiri di rumah. Oke pendengar, nikmati misteri sebagaimana mestinya dan jangan lupa untuk selalu berdoa meminta perlindungan yang maha kuasa dalam hal apapun. Menurut pendengar, gimana pengalaman yang dialami oleh rekan kita ini? Seram atau masih kurang seram dibanding dengan cerita yang pendengar punya? Kalau ada cerita seram, bisa kirim via email yang ada di kolom deskripsi. Saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Dan untuk donasi, bisa melalui Saweria yang ada di kolom deskripsi. Sekian cerita dari saya. Salam Amis, Audio Misteri.